Perbedaan antara manusia dengan Tuhan atau dengan Allah itu terletak pada maha dan tidak maha. Misalnya apa? Kalau dari Tuhan maha pengasih, sifat Tuhan berarti maha pengasih, maha penyayang. Kalau sudah melekat pada diri manusia, hanya pengasih dan penyayang, tidak ada mahanya. Nah, oleh karenanya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, pengasih penyayang. Nah, di situ tidak terletak, tidak diterjemahkan maha pengasih dan maha penyayang, tidak. Karena yang menyertakan diri atau yang menyebut itu manusia dengan nama Allah. Nama Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Berarti kan dengan Allah atau bersama Allah atau menyertakan diri dengan Allah. Nah, yang disertakan apanya? Pengasih dan penyayang. Nah, sifat ini kalau melekat pada Tuhan namanya maha pengasih. Dan kalau kita praktekkan dalam hidup, pengasih dan penyayang. Sehingga diterjemahkan dengan nama Allah atau menyertakan diri dengan Allah, menyertakan sifatnya yaitu pengasih dan penyayang yang dilekatkan pada diri manusia. Oleh karena kalau kita tidak menyebut Allah di dalam hati, tidak menyertakan Allah di dalam segala aktivitas, maka kita sulit untuk menjadi pengasih dan penyayang. Karena ini sifat Allah, maha pengasih dan maha penyayang. Nah, terus diberikan pada kita jadi pengasih dan penyayang. Ya bedanya hanya di maha itu. Nah, karena maha itu ya sudah linduh, ya sudah berlebih, sehingga kita tidak bisa menjangkau maha itu. Oleh karena semua sifat Allah yang baik-baik itu, maha pengasih, maha penyayang, itu selalu disebut berkali-kali di dalam kitab. Dan itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, baik kitab terdahulu maupun kitab yang sekarang, kitab Al-Quran itu. Sehingga mereka yang berpengasih dan berpenyayang kepada siapapun menjadi rahmat. Itu ada kalimat lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, wa ma dan tidak mengutusmu, mu itu semuanya, siapa saja. Wa ma arsalnaka, tidak mengutus engkau, engkau itu siapa saja dan apa saja. Ya itu karena itu sebutan ya, tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Nah, menjadi pengasih dan penyayang disertai kebijaksanaan untuk seluruh alam. Dan siapapun yang ada dalam dirinya rahmat yang bisa merahmati kepada siapa saja, yang bermanfaat baik kepada siapa saja, itu namanya arsalnaka atau diutus engkau. Jadi utusan Allah engkau ini. Jadi jangan heran kalau utusan Allah itu tidak hanya Nabi Muhammad saja, jadi semua yang memberi rahmat. Jadi jangan heran kalau ada kalimat seperti itu, dan jangan diprotes. Itu kalimatnya ya seperti itu. Tidak dan tidak mengutus engkau. Allah tidak mengutus engkau kecuali menjadi rahmat. Berarti engkau ketika menjadi rahmat adalah utusan Allah. Engkau adalah Rasulullah. Nah, dari sini yang terlupakan. Sehingga kita menyaksikan, disuruh menyaksikan oleh siapa saja, menyaksikan tentang Allah, menyaksikan tentang utusan Allah di dalam setiap saat dan disaksikan dengan mata kepala. Itulah yang disebut syahadat, yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah.
Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Muhammad itu kan bahasa Arab. Atau juga kebetulan ada nabi yang bernama Muhammad, itu juga utusan Allah. Jadi beliau Nabi Muhammad sendiri juga syahadatnya sama. Syahadatnya juga seperti itu. Kalau Muhammad, nabi kita itu menyebut Muhammad Rasulullah, lah terus Muhammad siapa yang disebut oleh nabi itu? Kalau bahasa Arabnya mestinya kalau yang disebut dirinya sendiri, ana Rasulullah wa asyhadu ana Rasulullah. Mestinya begitu. Tetapi beliau Nabi Muhammad juga menyebut Muhammad Rasulullah, syahadatnya sama. Berarti beliau yang dimaksud adalah orang lain atau orang yang terpuji utusan Allah. Dan di setiap umat atau setiap kaum itu ada utusan di antara kaum itu. Kaum itu apa? Yaitu perkumpulan 2 orang atau lebih, 3 orang atau lebih, minimal adalah 2 orang. Di antara 2 orang itu pasti Allah mengutus di antara 2 orang itu. Kalau tidak satunya ya satunya. Contohnya, ada salah seseorang berdua atau lebih ketika mengajarkan sesuatu yang bermanfaat. Itu utusan Allah kepada yang lain, yang satunya itu. Rasulullah itu namanya. Atau kebetulan memberi air minum kepada yang satunya. Nah, itu Allah mengutus yang satunya ini kepada satunya lain, kepada orang yang lain. Itu utusan Allah itu. Dan itu perlu kita saksikan di setiap saat. Maka syarat selamat kita itu bersyahadat. Syarat orang masuk Islam itu bersyahadat. Jadi Islam itu keterangannya orang yang selamat. Itu bersyahadat yang seperti mengakui sepenuh hati atau bersaksi bahwa sesungguhnya orang yang terpuji utusan Allah. Dan itu ada pada agama apa saja. Nah, kalau mau mengakui pasti selamat. Dan kalau tidak diakui pasti tidak selamat. Nah, artinya ketika mengakui Anda muslim. Nah, ketika tidak diakui Anda tidak muslim. Muslim itu orang yang selamat. Dan itu suatu kewajiban, suatu keharusan dari semua manusia. Tidak peduli engkau agama apa saja. Ya. Tidak hanya agama Islam ala Muhammad saja. Bisa saja Islam ala Isa, Islam ala Musa, dan lain sebagainya. Islam ala Ibrahim, dan lain sebagainya. Wa nahnu lahu muslimun, dan beliau-beliau itu orang yang selamat, orang yang muslim, orang yang selamat. Jadi orang yang selamat itu yang penting selamat ketuhanannya, selamat perilakunya, artinya baik, artinya terpuji. Maka siapapun yang terpuji itu utusan Allah. Istrimu ketika melayanimu, dia utusan Allah. Ketika memasakkan kamu, dia juga Rasulullah, utusan Allah. Jadi tidak hanya beliau Kanjeng Nabi Muhammad saja. Di dalam syahadat itu yang dimaksud adalah orang yang terpuji utusan Allah. Sehingga beliau Nabi Muhammad mengucapkan yang sama. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad menyebut Muhammad Rasulullah, tentu Muhammad yang lain atau orang yang terpuji, karena ini bahasa Arab. Muhammad itu bahasa Arab, artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah orang yang terpuji. Ini adalah sesuatu yang sangat terlupakan. Bahkan ada orang yang menerjemahkan seperti ini, memberi pemahaman seperti ini, dikafir-kafirkan. Oh, enggak apa-apa, kalau saya dikafir-kafirkan ya monggo saja, silahkan saja. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan saya kafir ketika saya menerangkan seperti ini? Pelajari lebih lanjut ilmu-ilmu bahasa Arab agar engkau ngerti bahasa yang baik dan benar, agar engkau bisa mengartikan kalimat-kalimat Arab yang baik dan benar, mengartikan kalimat-kalimat Quran yang baik dan benar.
Jadi syahadat yang seperti itu. Sehingga manifestasi manusia dengan Tuhan itu perbedaannya hanya terletak pada maha dan tidak maha. Jadi maha mengasihi, ya, maha penyayang atau menyayangi, manusia jadi penyayang. Nah, itu sudah Rasulullah, sudah utusan Allah itu, kalau manusia jadi penyayang itu. Nah, jadi di sini sangatlah jelas perbedaan antara Tuhan dan manusia ketika berperilaku. Nah, kalau Tuhan ini bisa menguasai manusia, itu sebutannya maha kuasa. Nah, kalau manusia bisa menguasai manusia-manusia lain dalam bentuk apapun, atau menguasai binatang-binatang lain, atau binatang-binatang, atau alam-alam lain, maka disebut kuasa, bukan maha kuasa.